Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Intan Nailatu Sadia dengan NIM 124701041. Video ini direkam pada hari Kamis tanggal 10 April 2025. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas tasin saya, yaitu tugas tentang penjelasan pelafalan nun sukun atau tanwin. Jadi di dalam nun sukun atau tanwin itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada 4 bagian ya. Yang pertama itu izhar, yang kedua itu idgham, iqlab, dan juga ikhfa. Nah di sini pertama saya akan membahas tentang izhar. Izhar itu artinya jelas. Nun sukun atau tanwin yang dibaca izhar adalah membaca jelas huruf nun sukun atau tanwin jika setelahnya salah satu dari huruf halq. Huruf halqi itu adalah huruf yang makhrajnya di halq atau di tenggorokan. Seperti yang sudah kita pelajari, huruf yang ada di tenggorokan itu aha, hogo. Nah, itu dia huruf-huruf dari huruf izhar. Selanjutnya kita akan langsung membahas yang kedua, yaitu yang kedua adalah idgham. Nah, idgham itu artinya melebur atau masuk. Huruf-hurufnya itu sama seperti izhar, ada 6, yaitu ya, ro, ma, la, wa, na. Tapi idgham ini dia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada idgham biguna dan yang kedua adalah idgham bilaguna. Idgham biguna itu dengan dengung, kalau idgham bilaguna itu tanpa dengung. Huruf yang termasuk ke dalam idgham biguna ada 4 dan idgham bilaguna ada 2. Idgham biguna ya, nun, mim, wawu. Kalau misalnya yang idgham bilaguna lam, ro ya. Nah, jadi huruf nun sukun atau tanwin diidghamkan jika setelahnya huruf yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu lam, mim, ro, ya, nun, wawu yang terkumpul dalam kata yaumaluna. Ada 2 cara mengidghamkan nun sukun atau tanwin. Pertama adalah dengan menyertakan gunah dan yang kedua adalah tanpa gunah. Nun sukun atau tanwin yang dibaca idgham yang tanpa gunah dan dengan gunah. Kalau tanpa gunah, nun sukun atau tanwinnya itu dilebur seluruhnya. Tapi kalau yang dengan gunah, makhraj lisan tidak aktif, makhraj hoisyumnya atau gunah aktif. Oke, jadi nah di sini di idgham juga ada pengecualian. Apa sih pengecualiannya? Ada 2 pengecualian dalam pembacaan nun sukun idgham bigunah ini. Yang pertama dalam kata, yang kedua dalam kalimat. Pengecualian dalam satu kata adalah jika nun sukun bertemu huruf wawu dan ya dalam satu kata. Idgham bigunah tidak berlaku untuk huruf nun bertemu dengan wawu dan ya dalam satu kata. Misal di sini ada contoh, yaitu kata kinwanun. Tidak dibaca kiwanun. Jadi tidak dimasukkan. Atau misalnya sinwanun atau dunya, bunyanun. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke huruf iqlab ya. Iqlab artinya adalah membalik atau menukar, yaitu menukar huruf nun dengan huruf mim. Nah, iqlab ini hanya ada pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf dari iqlab itu hanya satu, yaitu huruf ba. Jika hal ini terjadi, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan mim disertai gunah yang jelas dan panjang. Karena pelafalannya berubah menjadi mim, maka cara melafalkannya sama dengan mim sukun bertemu ba. Kita akan bahas di selanjutnya, atau namanya itu adalah nama lainnya ikhfa safawi ketika mim sukun bertemu ba. Pelafalan iqlab dapat mengganti huruf nun sukun menjadi mim sukun.
apakah mim sukunnya dilafalkan secara jelas? Nah, untuk menyamarkan mim ini, para ulama berpendapat bahwa melafalkan mim dengan tidak menutupkan kedua bibir secara rapat. Namun ada celah sedikit, mungkin setipis kertas. Untuk cara ini bisa disebut dengan furjah atau celah. Pendapat lainnya adalah melafalkan mim dengan merapatkan kedua bibir. Jadi yang pertama, ada ulama mengatakan bibir secara rapat, tapi namun ada celah sedikit. Nah, yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa bibir dirapatkan sepenuhnya. Nah, jadi itulah penjelasan iklab. Sekarang kita lanjut ke penjelasan mengenai ifa. Ifa secara umum diuraikan pada bagian sebelumnya ya. Tadi kita sudah bicara tentang ifa. Ifa itu artinya samar. Jadi ifa itu nun sukun atau tanwin akan dibaca ifa jika bertemu dengan huruf selain huruf izhar, selain huruf idgham, selain huruf iklab. Jadi huruf dari ifa adalah sisa-sisa dari semua itu. Ada 15 huruf. Huruf-huruf tersebut adalah so, do, ta, fa, ja, to, da, sa, ko, sya, ja, ka, sa, da. Seperti itu. Itulah huruf-huruf. Nah, lalu di sini ada tingkatan ifa. Yang pertama itu ikhfa aqrab. Jadi ada 3 ya tingkatan itu. Ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, ikhfa ausat. Ikhfa aqrab, nun bertemu dengan huruf yang paling dekat makhrajnya, yaitu ta, dal, to. Ta, dal, to. Yang kedua, ikhfa ab'ad, nun bertemu dengan huruf yang paling jauh makhrajnya, yaitu huruf qaf dan kaf. Dan yang terakhir ada ikhfa ausat, yaitu nun bertemu dengan huruf ikhfa selain ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad, yaitu hurufnya adalah so, do, fa, za, sa, sya, ja, sa, da. Kedekatan makhraj ini menyebabkan tingkat kesamaran ikhfa. Semakin dekat makhraj huruf kedua, maka semakin samar. Jadi ikhfa aqrab dilafalkan dengan ikhfa yang paling tinggi atau paling samar. Ini disebut dengan pembagian berdasarkan derajat ikhfanya. Nah, di sini juga ada tebal atau tipisnya nun ikhfa. Untuk nun ikhfa yang bertemu dengan huruf istila, maka nun ikhfa dilafalkan secara tebal menyesuaikan dengan huruf berikutnya. Demikian sebaliknya, jika huruf sesudahnya adalah huruf istipal atau tarkik, maka nun ikhfa juga dibaca tarkik. Nah, di sini saya ada ringkasannya ya, untuk lebih mudah kita untuk melafalkan. Yang pertama, melafalkan izhar. Itu melafalkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas sesuai makhraj dan sifatnya. Tidak disertai gunah, tidak ditahan, tidak dipantulkan, dilembutkan saja. Yang kedua, ada cara melafalkan idgham bi gunah. Melafalkan nun sukun atau tanwin dengan dimasukkan ke huruf berikutnya, menyertakan gunah dan menahan selama 2 harokat. Lalu ada idgham bila gunah, memasukkan lafal nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya dengan sempurna sehingga seperti huruf bertasdid dan tidak disertai gunah. Lalu yang keempat ada iklab, mengubah lafal nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun, menyempurnakan bunyi mim disertai gunah dan ditahan 2 harokat. Dan yang ifa, melafalkan nun sukun atau tanwin secara samar dan siap pada makhraj huruf berikutnya, menyertakan gunah selama 2 harokat. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, fasilkan lisanku untuk dapat melafalkan ayat-ayatmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.